cerita sedekahnya mulai dari situ. Mulai dari nggak ada seberapanya, sedekah gitu loh. Ya pemirsa, alhamdulillah masih bergabung bersama kami di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Ini kita belum masuk ke cerita cepat lunas nih Pak. Iya. Ini kan yang ditunggu-tunggu. Beli tanah. Beli tanah. Langsung aja bilang 1 miliar itu. Ih, tanahnya 1 miliar. Iya, udah di DP-in. Masih jauh. Terus lunas ya? Lunas. Janjinya berapa bulan waktu itu? Janjinya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Lunasnya? 1 bulan. Wih, mau lah. Iya. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya setelah suami saya selesai pendidikan S3, beliau bilang, saya ada uang modal sedikit, dia bilang gitu. Cuman kita harus berpikir bagaimana uang ini berkembang. Jadi kebanyakan di tradisi kami, saya ini orang Betawi Pak Kiai, punya uang bikin kontrakan. Iya. Kemudian suami merubah itu sedikit. Artinya kita boleh punya kontrakan tapi jangan dari pokok yang kita punya. Oke. Jadi Ustadz Didi itu bilang uang ini harus kita putar. Hasil dari putaran ini selisihnya kamu baru boleh bikin kontrakan. Oke. Jadi pada saat itu beliau memberikan saya uang 250 juta. Karena mungkin cari-cari uang kali sambil sekolah sambil nyari uang kali ya Pak Kiai. Nah kemudian dia bilang, belilah kita lahan. Begitu beli lahan, saya datang ke bapak itu, saya bilang, Pak saya mau beli tanah bapak. Terus dia bilang, iya tanah saya ini sekian ya, jauh lah harganya dari 250. Kemudian saya bilang, tapi saya cuma punya uang 250 juta, bagaimana Pak? Ya udah nggak apa-apa, saya kasih kamu tempo pembayaran, kata dia gitu. Berapa lama Pak? 3 bulan. Baik Pak, saya langsung iyain. Padahal saat itu juga saya bingung kenapa bisa jawab iya. Dan itu kan sebenarnya bahaya gitu ya. Kalau kita pada saatnya tidak bisa melunasi, bisa saja uang saya menjadi hilang gitu kan. Spekulasi. Iya. Kemudian setelah saya berikan uang yang ada di kita, saya pulang, malam itu saya cuma nangis sama Allah. Ya Allah. Ya Allah, ini bagaimana uang saya sudah saya berikan ke orang. Sementara saya punya target 3 bulan harus menyelesaikan pembayaran. Setiap malam saya cuma nangisnya sama Allah. Cuman suami saya bilang, sudah, kita belum mampu membangun rumah. Jual dalam bentuk kaplingan. Nah tanah itu kemudian kita kapling-kaplingin Pak Kiai. Orang hanya beli dalam bentuk tanah gitu ya. Alhamdulillah tidak sampai 1 bulan seluruh tanah itu habis. Ya Allah. Udah ada untungnya? Ya alhamdulillah, pastinya berdagang itu harus untung Pak Kiai. Nah kemudian saya datang ke beliau, saya bilang, saya mau melunasi dan dia kaget. Saya kasih kamu waktu 3 bulan. Saya bilang, saya takut berhutang karena ini juga sudah ada, maka saya akan lunasin ini. Alhamdulillah, dari situlah saya bisa berjalan dari 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, sampai sekarang mungkin alhamdulillah ratusan rumah yang sudah. Ratusan rumah? Alhamdulillah. Mirsa tuh jadi seorang istri ya tidak menghalangi menjadi pengusaha. Asal suaminya redo dan mendukung dan bareng-bareng suami. Dan karena memang redo beliau Pak Kiai, doakan juga biar punya pesantren seperti Pak Kiai. Karena memang hidup kita itu pengennya sudah buat umat ya. Dengan sedekah-sedekah kita saat ini pun saya pengen bagaimana bisa membuat suami, bukan saya sebenarnya. Karena beliau yang ahli bisa membuat satu lembaga pendidikan. Seperti Pak Kiai kan sudah punya begitu besar. Amin. Karena tipenya mungkin terlalu perfeksionis kali Pak Kiai, jadi terlalu. Bisa. Doakan. Pemirsa ya jangan khawatir ya kalau dengar 250 juta kan kesannya kayak ya pantas saja 250 juta. Enggak. Beliau ini sama suaminya bukan orang kaya banget gitu loh. Bukan, tidak ada Pak Kiai. Malah nggak ada. Jadi waktu kuliah di Al-Azhar suaminya miskin. Ya maksudnya kayak mahasiswa biasa, orang dapat beasiswa kok. Orang biasa. Ya kan beasiswa kan ya. Beasiswa. Ya kalau ada mah kan bayar sendiri. Nah tapi cerita sedekahnya mulai dari situ. Mulai dari nggak ada seberapanya, sedekah gitu loh. Nah pemirsa kalau mau ngikutin cara mau jadi Haja Ida sama suaminya ya Kiai Didi ya ikutin pola sedekahnya. Dan orang tua Pak Kiai. Orang tua gimana? Ya artinya bisa seperti ini pun maksudnya biar pemirsa tahu bahwa orang tua mempunyai peran yang sangat utama. Allah. Artinya jadikanlah orang tua itu raja buat kita. Jadi saya dengan orang tua dan mertua memang mereka itu dalam hidup saya ya
sangat luar biasa. Itu barokahnya di situ. Barokahnya keramat berjalan dan itu benar. Jimatnya di situ. Luar biasa, tiap hari, tiap malam menangis buat saya dalam tahajud-tahajudnya. Itu yang paling penting juga Pak Kiai. Oke, Ajaida, Iya. bisa ceritain gak ke Kak Komi Kawida satu penggal cerita sedekah dengan keajaibannya, bentuknya apa, kemudian keajaibannya apa, menjadi motivasi? Saya percaya sekali bahwa sedekah itu bisa menolak bala Pak Kiai. Jadi banyak kejadian yang seharusnya mungkin menurut ukuran manusia itu selesai gitu ya. Tapi Allah pasti lindungin kita dengan sedekah. Pada suatu ketika pernah saya karena dalam keadaan terburu-buru, saya tuh bawa mobil karena jalan kosong dengan kecepatan yang sangat tinggi lah. Karena saya mengejar waktu. Itu saya nggak tahu ada seorang kakek-kakek menyeberang di depan saya. Saya nggak tahu itu dari mana dia arahnya. Tiba-tiba mobil saya tuh seperti ketarik. Ketarik dalam arti kata tidak melaju meneruskan itu gitu loh. Padahal kecepatannya yang mungkin Nggak kalau saya mungkin rem bisa rem. terbalik ya. Itu kakek-kakek berhenti di depan saya, tepat di depan mobil saya. Kemudian saya yang lemes, saya buka pintu, saya samperin, saya bilang, ya Allah Bapak terima kasih sudah menyelamatkan saya. Makasih udah gak mati. Menyelamatkan saya paling tidak karena tidak jadi kejadian itu, Iya, saya bener. dan beliau selamat ya. Iya bener. Iya. Kayak papa. Kenapa Papa? Ya itu sama kamu itu. Yang papanya tuh. Oh iya. Oh, ada orang saya tabrak. Begitu ngeliat dia kagak mati, saya cium langsung. Makasih ya lu gak mati, gue bilang. Kita malah terima kasih sama Iya dia. bener. Saya terima Kalau kasih. mati kan kita, waduh. Ya Allah. Berabe urusannya. Iya, dan saya bilang saya terima kasih nih. Akhirnya saya kasih uang buat bekal dia Aduh, pulang lah ya. alhamdulillah. Dia bilang saya yang salah Neng, nggak usah. Jangan Pak, Bapak nyelamatin saya. Artinya saya merasa beliau menyelamatkan saya sehingga tidak terjadi musibah itu. Iya. Dan itu Hebat sekali cara lagi mikirnya. pasti karena sedekah setiap saya keluar saya berusaha. Oke. Mohon maaf tahadus binikmah sekali lagi setiap saya Iya, kemanapun iya. saya mengeluarkan Iya. mengeluarkan dulu Pak Iya, Kiai iya. karena saya tahu itu menjadi benteng-benteng saya di mana-mana. Iya. Jadi apalagi kalau mau naik pesawat Pak Kiai itu kan bener, aduh. ngeri. Jadi ya itu yang saya pegang tiap hari saya mengeluarkan itu. bener. Makanya kan kalau di Betawi itu ya kalau dan saya rasa sih di etnis yang lain juga hampir sama ya. Kenapa sih kita kalau mau pergi-pergian, terutama yang jauh, kayak pergi haji misalnya, atau mau walimah, apa aja walimahnya, mau bikin walimah terus wores misalkan pernikahan dan lain-lain. Kenapa sih kita mesti sedekahan malamnya gitu kan? Iya. Bikin maulid kalau di kampung-kampung gitu kan? Iya. Sebenarnya buat tolak bala pemirsa. Biar kagak hujan. Kan daripada manggil pawang apa kan? Ya manggil Allah aja dah gitu kan. Terus kemudian biar kagak ada kecelakaan, tamu-tamu pergi dan kemudian datang dan pulang dengan selamat. Sedekah betul. Ya, buat mengarungi rumah tangga, buat kemudian buka toko, buka usaha, ya emang sedekah gitu. Nah, Kak Kumi apa nih yang Kak Kumi bisa petik dari Tante? Ya ngingetin lagi buat jangan sampai lupa lah sedekahnya. Karena kita kan nggak tahu bahaya yang akan datang ke depannya gimana gitu. Sosok Ajaida ini sama suami ini adalah sosok pemuka agama, tokoh. Boro-boro mikirnya ngambil, justru mikirnya kita ngasih mulu ya sama orang gitu kan ya. Betul Pak Kiai. Bahwa kemudian kita misalkan punya sekolah yang harus bayar, punya pesantren yang harus bayar, ya itu kan operasional. bentuk dari ta'awun ya. Iya. Anda punya anak, bisa bayar, ya bayar. Kalau nggak bisa kan, ya kita juga manusia gitu kan. Kita ada jalannya, ada solusinya, ada apa. Tapi kalau soal bahwa kiai-kiai gitu ya, ustadz-ustadz pada ngambil duit dari umum, itu bohong, beneran. Malah kita yang terdepan ya Pak Kiai. Iya bener dah, Buat izin umat. Allah mudah-mudahan ini Mudah-mudahan. juga bukan menjadi sebuah tadi ya ria dan sum'ah ya. Tapi ini merupakan kabar gembira buat pemirsa gitu loh, bahwa ya ini contohnya ada usaha, ada bisnis, dari situlah kita kemudian ya bantu apa yang kita bisa bantu untuk keumatan.